Jadi teman-teman, kenapa kita bikin video ini? Karena sebenarnya adalah episode pertama ya, Bah ya. Untuk program baru di channel RB. Apa sih RB itu? Rory dan Bubah. Kalau BR? Bubah dan Rory. Bukan, Bubah dan Rory. Jadi ini adalah first episode dari ngobrol dengan, kita nanti akan ngobrol banyak banget. Cuman, first episode ini kita akan ngobrol berdua. Antara Bubah dan juga Rory, ya kan? Cheers dulu, Kak. Boleh. Ini ngobrol ternyata minum pakai UC enak juga ya? Enak juga, Lounging. sehat. Makanya nih, habis sober langsung sehat. Iya, lounging nggak harus minuman beralkohol. Nggak harus ya. kopi, tapi minuman sehat pun juga bisa ya. Dan ini juga salah satu rahasia saya terhindar dari COVID. Terhindar dari COVID, vitamin C yang tinggi. Vitamin C. By the way, cuman sebelum kita ngobrol soal ngobrol dengan, aku pengen tanya nih, Bah. Kita kan kerjasama udah beberapa bulan nih. Aku pengen tanya, Deng, alasan kamu milih aku buat jadi partner bisnis kenapa? Cakep. Gombal. Jujur dong, woi. Cakep. Terus? Terus habis itu, Kak Rory orang pertama meng-unfollow pelakor itu. Cakep, sportif, pinter, smart, menjual. Kalau deket Kak Rory happy. Orangnya berdedikasi tinggi. Amin. Terus juga kalau kita punya ide apa, dia nggak langsung bilang tidak, tapi benar-benar diseleksi dulu, dilihat dulu itu bisa apa enggak gitu. Tapi kalau emang aku yakin, walaupun dia bilang, ubah ini susah, tapi aku bilang yakin, ya udah sama Kak Rory itu dikerjakan juga gitu. Itu satu pengorbanan loh sama Kak Rory, gila. Oke. Kamu tanya pertanyaan yang sama dong ke gue. Kalau Kak Rory mau diajak saya kerja bareng kenapa? Kayaknya karena nasib. Nasib baik, belum kelar ya, nasib baik. Terus yang kedua, aku melihat Bubah tuh sebenarnya potensinya gede banget untuk jadi lebih sukses gitu. Bubah saat ini udah sukses banget, cuman Bubah tuh punya potensi apabila diarahkan, ketemu dengan orang-orang yang tepat, itu bisa sukses banget. Aku nggak tahu ya siapapun gitu. Aku terinspirasi banget sama yang namanya Johnny Andrean misalnya. Di situ aku belajar bahwa Johnny Andrean tidak hanya sukses di bidang salon dan kecantikan, tapi dia udah ngelebar kemana-mana, bahkan ke Jayco-nya, ke cafe-nya dan lain sebagainya gitu. Dan Bubah pun bisa kayak begitu. Jadi nggak cuman buat make up aja, tapi mesti punya lini-lini bisnis yang lain dan itu sangat potensial gitu. Itu aku yang lihat yang pertama. Yang kedua, orangnya friendly banget, baik banget, dan bahkan saking baiknya, ini pasti teman-teman setuju sih, sering dimanfaatin oleh orang lain. Kan saking baiknya gitu. Jadi mesti hati-hati juga sih, itu menurut gue ya. Lo ngerasa gitu nggak sih? Ya. Nggak ya, biasa aja. Tapi baik sama orang itu bikin saya happy sih. Ya, ini kayak prinsip orang baik sih menurutku. Baik sama orang bikin baik, bikin kita happy, dan the more we give, the more we receive, ya kan? Nah, tapi selain alasan kenapa bisnis bareng-bareng, kita kemarin kan juga udah soal kerjasama bareng nih, yakni makanan sehat, Greensley kemarin kan, Mbak. Kita punya apa lagi sih selain itu? Silly Project sama Kak Rory, bisnisnya Kak Rory, dan saya ngeliat juga, itu mungkin salah satu alasan saya ya sama Kak Rory. Walaupun saya sebenarnya banyak yang bisa diajak gitu, tapi kenapa Kak Rory? Karena dia bikin Silly Project itu benar-benar dari nol, tekun banget dikerjain sendiri, dan benar-benar kualitasnya bagus, tesnya mereka tuh bagus banget bareng sama Kamedi. Terus juga mereka tuh sekarang bisa sampai buka di Asta, itu wow banget. Terus juga desainnya itu selalu beda dari desain-desain lain, pemilihan produk juga sangat bagus banget. Nah selain itu, kita juga memang kerjasama di beberapa bidang sih ya, Bah ya. Sebentar lagi kita juga akan ngeluarin produk masih rahasia, tapi ini soal perawatan kulit, perawatan tubuh yang bikin kita lebih glowing, ya kan? Tapi itu masih rahasia sih, nanti tunggu aja. Karena glowingnya nggak mau sendiri, egois itu. Kita harus glowing bareng-bareng. Iya, harus glowing bareng-bareng, ya kan? Kak, kan banyak tuh yang gosipin kita, padahal nggak ada apa-apa. Risih nggak sih? Aku sih menurutku enggak ya, maksudnya kita diem pun kita akan diomongin jelek dan kita digosipin gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita melakukan sesuatu, jadi gue sih santai aja sih. Kamu gimana? Happy. Happy? Gak risih ya, Bah? Nggak, happy aja. Jadi mantan-mantan kayak ngerasa, gitu. Tapi yang jelas, banyak yang tanya sama gue, Ror, emang lo nggak risih ya? Emang kenapa sih harus berubah gitu? Gue sih pengen menjawab bahwa bisnis itu bisa cair dan bisnis itu bisa kerjasama dengan siapa aja asal kita punya chemistry sih.
Nah, gue melihat chemistry gue sama Bubah, kita bisa saling lengkapin, Bah. Mau kita bisnis berhubungan dengan kecantikan misalnya, berhubungan dengan perawatan tubuh, atau kita misal bikin sesuatu yang sehat, kita bikin sesuatu yang sporty misalnya, itu bisa banget karena lo tuh orangnya juga mau mendengarkan saran dan mau diajak maju bareng-bareng gitu. Nah ini teman-teman mungkin alasan gue sama Buba akhirnya memutuskan untuk kerjasama dan moga-moga kerjasamanya langgeng, Amin. sukses terus dan nanti kita bisa benar-benar jadi crazy rich ya kan. Crazy rich. Kalau saat ini crazy-nya dulu aja. Crazy-nya Tapi aja. rich-nya itu tinggal masalah waktu ya kan. Tapi kalau rich itu menurut saya ya tergantung kita bersyukur sih Kak. Kalau saya sekarang udah ngerasa udah alhamdulillah banget Iya sih. benar banget sih. Kalau misalnya kita nggak bersyukur ya akan ada kurangnya aja ya kan. Kurangnya Tapi sih banyak, tapi ya disyukurin aja. Jadi nggak Benar. ngerasa yang kurang-kurang banget. Tapi ngomong-ngomong kalau soal Crazy Rich yang lagi rame ini nih, gitu, ada yang kaya raya secara instan, secara dalam jangka waktu yang pendek ya mungkin memang ada yang kaya raya secara instan, tapi memang industrinya benar jelas gitu. Tapi ada juga yang kaya raya secara instan, tapi ternyata dengan mengorbankan orang lain. Menurut lu gimana Bah dengan fenomena Crazy Rich yang instan belakangan ini? Sebenarnya menurut saya itu tergantung orangnya ya Kak yang diajak Kak. Kalau saya pernah diajak juga pas saya ngeliat polanya, oh my god, aku nggak mau ini ngambil uang dari orang untuk ngasih ke kita, ngambil lagi gitu, nggak ada ininya. Terus uang yang udah kita dapat ini di bagaimana dikelolanya untuk dijadikan ini terus dibalik lagi ke mereka gitu. Ini nggak akan ada endingnya ini. Oke. Endingnya pasti akan menjadi sebutan kayak penipuan jadinya. Saya udah mikir tuh dari awal. Oke, berarti lo pernah diajak dan nggak mau ya? Nggak mau. Saya lebih suka kerja keras, dapetin uang Iya, dari iya. hasil ini saya, dan kerja keras itu nggak cuma satu. Misal kita bisa ngembangin karir kayak sekarang pekerjaan saya sama Kak Rory itu lebih masuk akal. Benar. Gue juga sebenarnya setuju aja kalau misalnya orang bisa kaya raya dengan waktu yang singkat asal dia melakukan hal yang benar dan nggak ngerugiin orang lain sebenarnya ya kan. Kalau misalnya kerja keras, dia bisnis properti misalnya atau dia bisnis perhiasan apapun, sah-sah aja orang jadi kaya raya dengan waktu yang mungkin nggak terlalu panjang. Cuma kalau misalnya udah ngerugiin orang lain ya itu yang bermasalah gitu loh, karena merugikan orang lain. Tapi kalau misalnya kayak binary option pun, gue juga ngelihatnya begini, maksudnya yang nabung atau yang invest di sana kan julukannya dulu trading kan, yang naruh duit di sana juga kayaknya juga mesti riset dulu sebelum naruh duit di situ gitu. Jadi biar kita benar-benar tahu resikonya dan kita benar-benar nggak terpancing oleh apapun yang dijual oleh si afiliator ini gitu. Itu sih menurut gue. Kak Rory ada kenal mereka nggak salah satu? Aku sebenarnya kenal sama Indra Kents dan aku pernah foto sama dia gitu, dan aku pernah post di Instagram yang itu rame banget, aku dihujat karena aku foto sama dia, dan waktu itu memang aku bilang salut sama dia gitu. Salutnya dalam artian adalah dia salut mengakui perbuatan dan akhirnya menyerahkan diri ke polisi gitu kan. Cuman di sisi lain ya maksudnya gini, aku teman boleh memberikan support, tapi aku sangat mengutuk dan aku sangat nggak setuju apa yang dia lakukan, gitu. Jadi aku hanya menyampaikan simpati sebagai seorang teman yang kuat ya, gitu. Tapi bukan berarti gue setuju dengan apa yang lo lakukan ke orang-orang, gitu. Kalau lo kenal nggak? Enggak kenal, malah tahu. Sebenarnya banyak banget yang nawarin begituan, tapi kalau menurut saya hal-hal kayak gitu tuh nggak masuk akal. Cuman ngambil uang dari orang untuk nutupin uang lain gitu, itu nggak masuk akal. Saya orangnya yang mungkin beda ya Kak ya, orang dari kampung yang kerja keras dari kecil. Iya. Terus ngedapetin uang secara ya apa yang saya kerjakan saya dapat uang gitu. Benar. Cuma kalau untuk sekarang sih saya juga mikir kayaknya kita udah saatnya di usia ini mendapatkan uang yang lebih banyak lagi daripada yang kita hasilkan Betul. selama bertahun-tahun ini. Dan sekarang ini zaman makin mudah kan, internet, sosial media, kita mau jualan juga lebih mudah, setup toko misalnya di marketplace juga lebih mudah. Itu sekarang banyak banget cara untuk menjadi kaya gitu. Tapi sekali lagi jangan merugikan orang lain dan jangan memancing orang lain untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak benar gitu kan. Dan jangan lupa juga nanti kalau udah dapat duit banyak, kalian harus berbagi dengan yang membutuhkan. Yes, setuju banget. The more we give, the more we receive. Cuman gue pengen tanya nih, lo ikut tradingan gitu nggak Pak? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Kalau aku sih trading saham, tapi itu pun sendiri gitu. Dan sekarang masih belajar banget gitu. Jadi ya masih rugi-rugi lah. Kalau saya tradingnya di peternakan Kak, peternakan kucing. Peternakan kucing. Kucingnya berapa biji? Aduh banyak banget, nanti kucingnya bisa berubah jadi anjing.
Asal nggak berubah jadi buaya ya, Pak ya. Saya buayanya. Wow, buaya beternak kucing yang berubah jadi anjing. Hap. Kak Rodi ngawali karir gimana sih, Kak? Aku ngawalin karir sebenarnya dari awal kuliah banget ya. Waktu itu susah banget cari duit, aku bahkan sempat jadi badut. Iya, di acara-acara TK. Jadi untuk promosi satu vitamin namanya, salah satu vitamin lah untuk anak-anak gitu. Gue jadi badut, dibayar 30.000, terus show di depan anak-anak TK setengah jam gitu, dan ini seminggu sekali. Jadi kalau misalnya nggak ada event, ya udah gue nggak jadi badut gitu. Itu salah satu IO di Solo waktu itu. Nah terus ketika gue semester 6 atau semester 7 gue mulai siaran radio, siaran TV lokal. Terus begitu lulus, gue kan di Solo dulu kuliahnya, gue ke Jakarta, masuk ke salah satu stasiun TV swasta, TV Berita. Gue jadi reporter di sana, banjir-banjiran lah, liputan kebakaran, liputan konflik, dikirim kemana-kemana macam-macam gitu. Kalau lo gimana, Bah? Nggak kalah susahnya sih waktu itu dari kecil. Sebenarnya kalau dari keluarga sih alhamdulillah dicukupin sama mama. Ngomong nggak dicukupin habis dibunuh saya. Dicukupin sama mama, cuman waktu itu kerjaan yang datang itu nggak dengan nominal yang tinggi. Pernah bikin rambut satu orang itu Rp5.000, beli lungsennya Rp4.500, jadi ke saya tuh cuma Rp500. Terus habis itu juga mama saya pengen saya jadi dokter, segala macam. Udah pakai ijazah persamaan karena SMA saya waktu itu nggak kelar. Dibikinin adik saya masuk duluan. Pas kesana itu ternyata adik saya itu prosesnya kayak motong jenazah segala macam. Serem banget. Kayaknya bukan tipe saya deh di sana. Bukan hidup saya untuk tinggal di Jember. Di Surabaya waktu itu. Oke. Terus habis itu saya balik ke Jember, disuruh kursus salon waktu itu. Terus ketemu salah satu cewek. Waktu itu suka sama cewek, zaman dulu ya suka sama cewek. Terus ikut Jember Fashion Carnival. Abis itu di sana saya kayak ngerasa nemuin sesuatu dalam diri saya, nemuin keluarga, nemuin sahabat, terus nemuin potensi-potensi yang sebenarnya sini ngeliatnya ke sini. Oh oke. Salting kesana aja. Nemuin potensi terus. Nemuin potensi dan nemuin, bukan cuma saya mungkin ya, tapi banyak teman-teman lain yang mereka ngerasa nggak bisa ngapa-ngapain, tapi akhirnya ternyata mereka punya potensi yang bisa digali. Berbagai macam, nggak cuma sebagai makeup artist, hairstylist, tapi bisa juga jadi presenter, jadi IO, segala macam. Terus akhirnya kamu pindah Jakarta? Pindah Jakartanya kabur, karena mama udah bikin salon, 2 salon di sana. Satu salon udah rame banget, satu salon lagi tuh sampai 3 lantai, ada rumahnya sama mama. Saya tinggalin semuanya ke Jember, ke Jakarta waktu itu ikut lomba. Tapi pas mau ikut lomba saya udah feeling gini, kayaknya gue nggak balik deh ke Jember. Nyanyi sama sahabat-sahabat saya. Dan benar, nyampe kesini juara 1, nggak balik, ikut lomba lagi 2 harinya, nggak balik. Akhirnya sejak itu dimulai makan sehari 2 kali, bener-bener ini banget tinggalnya. Nggak ada kipas angin bahkan, ya kan, kayak kotak gitu doang kos-kosannya. Iya, nggak ada lemari. Terus panas-panasan naik motor. Sampai hitam banget. Bawa alat-alat makeup depan belakang. Sampai jatuh waktu itu kecapean, hampir ditabrak mobil untuk mobilnya ngerem waktu itu. Kalau nggak ngerem udah mabis saya mati. Pada zaman itu saya benar-benar ngerasa kayak, iya alhamdulillah banget ya Kak ya, setiap hal yang saya lakuin, saya ketemu Laura Mulyadi, Arseto Adiputra, Karin Wijaya, keluarga Pak Yusuf Kala, Mas Didit Maulana, segala macam. Baik-baik semua. Baik banget mereka, dan bener-bener kayak nganggep saya itu ya orang yang harus dilihat gitu, bukan yang lu siapa gitu, tapi bener-bener menghargai saya ketika mereka ngobrol sama saya, mereka ngelihat saya gitu, dan bener-bener aduh banyak banget sih. Ini yang gue dapat pelajaran dari Buba sih guys. Jadi kalau lo orang baik dan lo tulus, lo kerja keras tapi tetap bersyukur apapun kondisinya, lo akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang suportif gitu. Ini yang kamu rasain kan? Aku pun juga merasa kayak begitu sih. Dan dulu tuh nggak ngerasa berat, kalau sekarang aja sosok manja pas ngeliat ke zaman dulu gitu. Oh dulu berat ya hidupku ya gitu. Pas sekarang tuh kayak aduh semuanya mudah, semua orang pengen temenan sama saya segala macem gitu. Banyak bulian di pertengahan karir saya, habis itu ada sosmed segala macam kok ngeganggu. Cuman saya menghadapi bulian-bulian itu jadi kayak udah biasa lama-lama. Lama-lama biasa, terus lama-lama kayak enggak biasa aja gitu. Itu menurut saya bulian juga kalau kita ngelihatnya dari sudut pandang yang berbeda, itu menjadi motivasi untuk saya. Hidung saya emang kurang kecil, hidung saya ini ternyata pas emang. Buba tuh pernah dibully ketika foto sama Raline Shah. Katanya hidungnya kayak tomat. Dan itu bikin kamu gimana tuh? Down? Kaget, down. Tapi juga, oh ya udah deh, mungkin saatnya emang udah operasi gitu.
Dari operasi deh. Operasi 4 Oke, kali sampai. Iya. Sekarang hidungnya kayak apa, Bah? Raisa. Raisa. Coba Bawa tunjukin fotonya foto Raisa Raisa. dulu, kita jejerin fotonya sama Raisa. Udah 100% mirip. Jadi waktu mau operasi bawa fotonya Raisa sama David Gandhi. Oke, aku pengen kayak begini gitu ya. Iya. Cuma jadinya ya tetap gini. Iya, jadinya tapi, Raiga ya. Raisa dan David Gandhi. tapi akan ada nanti satu surgery lagi untuk memperperfect. Sebenarnya bukan ketergantungan yang dirasakan ketika kita udah melakukan kecanduan. surgery. Bukan Ya. kecanduan Kak, tapi kayak jiwa perfeksionisnya muncul. Oh kayak gini lebih bagus deh gitu. Oke. Tapi kayaknya kalau misal saya jadi dokter Operasi. bedah, saya pasti jadi yang terbaik. Oke, karena Saya merasakan, saya tahu, dan saya akibatnya juga saya tahu, dan saya tahu prosedurnya. Oke. Udahlah, jadi makeup artist yang keren ya. Kalau misalnya jadi operasi plastik nanti bahaya, makin bahaya. Tapi cuannya makin banyak. Iya. Kita berbagi nanti makin banyak. Soalnya kalau misalnya kamu menghandle klien yang kamu nggak suka nanti Oh kacau enggak, operasi plastiknya. enggak, nanti pasti saya bagus. Pasti bagus ya. Karena saya udah bisa ngontrol emosi saya. Kecuali bapernya belum bisa belum bisa dikontrol. Bisa kok, toh buktinya bisa. Sama nggak bisa move on-nya juga belum bisa dikontrol. Udah bisa. lupakan ya, lupakan ya. Kita fokus Udah berbisnis bisa, aja ya. Oke. Di Plaza Indonesia, terus Beneran waktu itu di Nah, Bahasa Indonesia. Enggak, itu yang sekian kali, tapi yang langsung follow-followan itu Karori loh, follow aku duluan. Enggak lah, aku di follow duluan. Di Iya, acara fashion show-nya Alphasus X Wanda Ponika waktu Oh itu. iya, Bahasa Indonesia. Ada Mike Lewis juga, tapi sebenarnya sebelum itu sering ketemu di gym. Iya. Siapa nih orang gitu, cakep tapi judes gitu. Judes. Jadi waktu itu di Bahasa Indonesia gue lagi MC ya sama Mike Lewis, terus ternyata ada Bubah. Waktu itu seru banget sih, dan gue follow Bubah karena gue ngelihat wah ini orang megang banget nih, dan makeup artist kayaknya salah satu yang paling oke, paling hits di Indonesia, dan ternyata bener sampai sekarang. Gitu. Gue jadi berkurang medoknya sih, Masih dikit. masih dikit ya. Kalau saya sih lebih cepat beradaptasi sama lingkungan di sini, walaupun susah banget sampai yang mempelajari zodiak. Tapi yang paling pasti adalah orang-orang bilang saya nggak berubah, saya tetap jadi berubah, tapi dengan versi yang lebih baik lagi. Iya. Udah nggak baperan lagi, udah nggak sedih-sedih lagi, udah nggak galau-galau lagi. Masih sih galau di second account. Samaan ya. Mungkin Pekerja keras. sama-sama ya pekerja keras, itu bener banget, pekerja keras itu sama-sama nggak gengsi. Ya kan, sama-sama mau susah gitu, terus sama-sama visioner, sama-sama doyan makanan rumah Ya. ya. Tapi aku doyan tinggal di rumah, dia doyannya party. Itu perbedaan. Terus Karori itu orangnya apa aja dimakan, saya juga. Terus nggak ribet orangnya, saya juga nggak ribet. Cuman Karori itu hidupnya tuh lebih teratur. Jam 9 malam udah ngantuk, sedangkan saya itu jam 9 malam baru melek. Baru mulai malam. Itu perbedaannya kami. Tapi Oke. dua-duanya sama-sama pekerja keras dan punya impian yang sama. Yes, visi yang sama. 43. 42. 41. Bener, 43. Kayaknya kelas 5 SD deh. Iya, tapi ditolak terus. Early. Gue tuh dulu kayaknya ditolak cewek mulu deh. SD, SMP. Karena pendek, hitam. Terus sekarang tinggi. Dia nggak tahu. Nyesel tuh cewek-cewek. Semoga. Cewek-cewek pasti udah jadi wibu tuh sekarang. Semoga. Semoga nyesel. Dendam. Kalau kamu, Bah, TK jangan-jangan. Enggak. Pertama kali ciuman. Kenapa ciuman jadinya? Cuman. Kan ciuman dulu Jatuh baru cinta. cinta. Sama Salia Basir dulu umur berapa ya? 19 kayaknya. Tapi benar-benar yang ngerasain jatuh cinta itu umur 26. Oke. Umur 26 ya. Ciuman pertama kali 26. Kayak Rory? Cuma pertama kali aku kayaknya SMA deh. Iya SMA. Cepet ya. Ya ini gue belajar banget sih dari Bubah cara make upin, aduh habis Bah. Habis. Cara make upin mata, bawah mata sih sebenarnya. Lah habis nggak mungkin nih. Lala aja. Riko, habis Rik. Kalau kasih tahu itu kakak tahu apa namanya produknya apa? Iya. Ya tahu. Oke ini bedak. Ini bedak yang gue pakai buat siaran sih sebenarnya. Kegelapan.
Aku udah Kegelapan. putih. Kegelapan, Rick. Nggak apa-apa deh, Kak. Gak apa-apa ya. Oke, iyalah cuma ala-ala doang. Jadi ini adalah bedak yang gue pun juga kalau misalnya di TV atau misalnya MC gitu kan pasti juga pakai bedak. Duh, kulitku jelek pas ketahuan. Enggak dong. Lihat atas, Bah. Lihat atas, Bah. Bener kan caranya begini? Nah, iya kan? Bawah mata coba, Bah. Tuh, dia matanya bengkak soalnya tidurnya cuma 3 jam, 2 jam sehari. Tuh. Nggak ada yang ngingetin, Kak. Dah? Karena cuma satu. Parah ya, Bah? Parah ya, Bah? Ini lulus nggak, Bah, jadi makeup artist? Lulus aja deh. Takut. Kuas dong, pakai kuas dong. Oh, pakai kuas. Oke, pakai kuas ya. Tapi ini nggak ada blush on-nya. Oh, pakai bedaknya aja. Aku Oke. nggak pakai blush on. Sini, Bah. Nah, gini. Tuh, segeran kan? Lebih gelap sih. Tuh. Oh. Tuh. Hmm. Ini kayak gua ngecat tembok ya. Nggak apa-apa lah. Tembok yang cantik sih, Kak. Tembok bernilai tinggi. Tembok bernilai tinggi ya. Oke, dah. Pacarnya Kak Rori ntar minta makeupin Kak Rori aja kalau mau ngedate. Ini gue udah lulus, bisa? Lulus bisa. Tuh, hasilnya bagus kan? Iya, hasilnya bagus. Di makeupnya mirip mangku ya, Mbak. Bubah jadi mirip bangku. Oke, Oke. sekarang giliran Bubah. Laporan soal kejadian apa ya? Apa ya? Kayaknya nggak mau ngasih yang berat gitu. Ini banjir aja nih. Lagi tadi. Oh ya, banjir di daerah Tadi gitu. Mampang aja mampang. Mampang. Selamat malam pemirsa, bersama saya Rory Asari. Hari ini saya ingin menyampaikan berita tentang banjir di daerah Mampang. Saya sudah ada di daerah Mampang dengan air yang sudah selutut dan juga saya ditemani oleh reporter saya. Ya kamu reporter, by the way. Reporternya bersama kameramen saya yang udah hampir hanyut tadi, sandalnya sudah hanyut pemirsa. Dan saya doakan semoga masyarakat di Mampang bisa aman dan semoga segera bantuan segera datang dari pemerintah. Oke. Ini nggak live report, ini namanya lo pidato berharap. Contohnya enggak? Males ah. Udah lama, udah mantan. Oke, jadi kuisnya udahan ya. Iya, dia udah ngantuk, udah beler ternyata. Tapi yang jelas, teman-teman mesti nonton RB Channel. Salah satunya adalah program Ngobrol Dengan yang kita akan upload setiap minggu. Jadi saksikan terus atau nonton terus di RB Channel. Akan ada Luna Maya, Ralin Shah, Terus ada juga, siapa ya lupa gue? Sarah dan Helen. Sarah dan Helen dari Indonesia Next Top Model. Dan Ya. ada pacarnya Kak Rory, ups. Dan kita akan ngobrol dengan banyak orang lagi, banyak selebriti, banyak artis, banyak orang-orang berpengaruh, banyak orang-orang inspiring ya. Pokoknya jangan lupa untuk nantikan seminggu sekali di RB Channel. Bye-bye.